Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Cerita sebelumnya, Andika muncul sifat jahilnya saat di kota Praja. Siapa mengira Andika terkena batunya? Bagaimana selanjutnya? Yuk lanjut ke Pendekar Slebor Lembah Kutukan bagian ke-8. Andika sebenarnya bukan tergolong anak pengecut. Sebagai orang yang pernah terbenam dalam dunia gelandangan, dia sering berhadapan dengan maut. Sewaktu masih menjalani kegiatannya, menjarah kantung-kantung uang milik orang kaya berhati busuk, pernah suatu kali bahu kirinya tertembus sebilah belati yang dilemparkan oleh korban jarahannya. Kalau saja saat itu belati yang menancapnya mengenai tubuhnya lebih ke bawah, mungkin dia sudah di alam lain dengan perantara belati yang menebus jantungnya. Kalau kali ini jantungnya memburuk keras dengan wajah memucat, sebenarnya wajar saja. Dirinya kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat dan sama-sama bisa melemparnya ke neraka. Andai dia memilih turun, maka orang-orang yang memburunya tentu akan menghajarnya. Kalau memilih diam, dia harus berhadapan dengan jari maut milik Ki Bayuganda. Kini, mata dingin Ki Bayuganda menembuskan kengerian ke seluruh persendian Andika. Nyali pemuda tanggung itu benar-benar bagai dihimpit habis-habisan. Kaki kurus Ki Bayuganda yang tertutup jubah batas betis melangkah satu-satu di permukaan panggung dari kayu. Langkah-langkahnya yang berbau maut begitu menghentak jantung Andika. Jurus-jurus pembuka pun mulai dimainkannya. Dua jari dari masing-masing tangan yang masih memerah oleh darah mengejang tanpa memperdengarkan teriakan. Jari Ki Bayuganda melesat ke arah dada Andika dengan kecepatan dahsyat. Bagai pemuda tanggung yang tidak pernah mempelajari ilmu tenaga dalam dan kecepatan, tusukan jarum Ki Bayuganda mustahil untuk dihindari. Pada saat jari berkecepatan kilat itu hanya tinggal 2 jengkal lagi dari dada Andika, tiba-tiba set! Tubuh Andika seketika melenting bagai selembar bulu di udara. Sebentar dia berputaran lalu hinggap tanpa sedikit pun suara di belakang Ki Bayuganda. "Kurang ajar," dengus jari iblis. Sementara Andika hanya terkesiap. Tangannya menekap dada yang sebelumnya akan menjadi sasaran jari-jari menyeramkan Ki Bayuganda. Matanya belum berani melirik ke dada, sebab di kepalanya sudah terbayang darah yang mengalir deras dari bagian tubuh yang dikiranya terkena. Tapi ketika matanya mencoba melirik, ternyata dadanya masih utuh. Apa yang baru saja kulakukan? Mungkinkah aku bermimpi? Pada saat gawat tadi, Andika memang hanya mengikuti naluri untuk menyelamatkan diri. Dia hanya sekedar mencoba berkelit dengan melenting semampunya. Namun,
yang terjadi justru di luar dugaan sama sekali. Dia mampu melewati kepala jari iblis dan mendarat ringan di belakangnya. Demikian juga Soma di kejauhan. Mulutnya tanpa sadar terbuka karena demikian terpana. Rasanya sulit dipercayai apa yang baru dilihatnya. Aneh, bisik batin Andika berkali-kali. Sebelum sempat Andika terpesona lebih jauh oleh apa yang dilakukannya barusan, Ki Bayuganda sudah melancarkan serangan susulan yang lebih beringas. Kemarahannya mencuat begitu saja karena merasa telah dipermainkan oleh anak tanggung yang tak pernah dikenalnya dalam dunia persilatan. Beberapa jurus yang diruntunkan untuk menghabisi Andika, namun pemuda tanggung itu lincah sekali berlompatan menghindarinya. Seberapa cepat pun Bayuganda mengerahkan jurus-jurusnya, tetap belum menggores kulit Andika sedikit pun. Para pengunjung memang terpesona melihat adegan seru itu. Tapi bukan oleh kehebatan gerakan kedua orang itu, melainkan justru pertarungan yang sulit diikuti mata biasa. Gerakan mereka bagai kilasan-kilasan bayangan saja. Padahal jika mereka bisa melihat gerakan, Andika sama sekali tidak menunjukkan sedang bertempur, melainkan gerakan ngawur yang begitu cepat. Sekali lagi, tubuh Andika melenting ke udara dan mendarat di bibir panggung tepat di belakang si jari iblis. Wah, dep. Andika pun mulai menyusun kuda-kuda. Setiap kaki atau tangannya bergerak dengan pemusatan terdengar deru yang sampai di tempat Soma berdiri. Ya! Sementara Ki Bayuganda kembali merangsek dengan teriakan kemarahan membakar dahsyat. Dan tubuh mereka berdua lantas seperti menyatu dalam pusaran gerakan-gerakan luar biasa. Sebentar saling pisah, sebentar kemudian menyatu kembali. Sementara para penonton seperti terkena tenung saja. Mereka benar-benar menjadi patung hidup, menyaksikan pertarungan luar biasa itu. Bagi yang mempunyai penglihatan jeli, mereka akan melihat kalau si jari iblis begitu bernafsu untuk cepat menjatuhkan Andika. Jari-jarinya yang setajam mata pisau berkelebatan cepat sekali. Namun sampai sejauh itu Andika masih mampu menghindari dari kelitan-kelitannya yang lincah. Namun tak urung beberapa bagian tubuh Andika sampai tersayat. Wah, dep. Andika pun mulai menyusun kuda-kuda. Setiap kaki atau tangannya bergerak dengan pemusatan penuh terdengar deru yang sampai di tempat Soma berdiri. Ya! Sementara Ki Bayuganda kembali merangsek dengan teriakan kemarahan membakar dahsyat. Dan tubuh mereka berdua lantas seperti menyatu dalam pusaran gerakan-gerakan luar biasa. Sebentar saling pisah, sebentar kemudian menyatu kembali. Sementara para penonton seperti terkena tenung saja. Mereka benar-benar menjadi patung hidup, menyaksikan pertarungan luar biasa itu. Bagi yang mempunyai penglihatan jeli, mereka akan melihat kalau si jari iblis begitu bernafsu untuk cepat menjatuhkan Andika. Jari-jarinya yang setajam mata pisau berkelebatan cepat sekali. Namun sampai sejauh itu Andika masih mampu menghindari dari kelitan-kelitannya yang lincah. Namun tak urung beberapa bagian tubuh Andika sampai tersayat jari-jari bagai baja itu. Pada suatu kesempatan, Ki Bayuganda yang berjuluk jari iblis mencoba membabatkan jarinya ke arah leher Andika.
Namun di luar dugaan, serangan itu sama sekali tidak dihiraukan oleh pemuda tanggung itu. Baru ketika serangan itu hampir menyentuh leher, Andika cepat menarik kepalanya ke belakang. Tes! Begitu serangan itu bisa dihindari, Andika cepat memutar tubuhnya seraya melepaskan pukulan bertenaga dalam tinggi. Begitu cepat gerakannya sehingga jari iblis tak bisa lagi menghindari. Dek! Satu pukulan dengan punggung tangan telak sekali mendarat di leher jari iblis. Diiringi jerit kesakitan, tubuh Ki Bayuganda terpental keras, melayang bagai tanpa bobot. Dari mulutnya tersembur percikan merah yang menciprati sebagian penonton. Ketika jatuh berdebum di tanah, barulah orang-orang tahu kalau Ki Bayuganda atau si jari iblislah yang melayang. Dan ketika menyentuh tanah, dia sudah kehilangan nyawa. Matilah tokoh kejam itu di tangan anak tanggung yang tak pernah sedikit pun disebut-sebut dalam rimba persilatan. Di panggung, tampak Andika berdiri kuyu dengan pakaian tercabik di sana sini. Di beberapa bagian tubuhnya, darah mengalir akibat besetan jari tangan Ki Bayuganda. Bagaimana nasib Andika selanjutnya? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.